Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Putri Al-Zahra dengan NIM 45240912770 dari kelas C. Baik, di video kali ini saya akan membawakan tentang menjadi mahasiswa yang berpikir logis, kritis, inovatif, kreatif, memiliki rasa ingin tahu, dan mencintai ilmu. Yang pertama ada berpikir logis. Berpikir logis adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan yang benar berdasarkan logika dan pengetahuan yang sudah diketahui. Adapun ciri-ciri berpikir logis. Yang pertama, berpikir mengenai masa depan dibanding masa lalu. Ciri utama dari berpikir logis adalah dengan selalu memikirkan masa depan daripada masa lalu. 2. Menanyakan alasan dulu. Orang yang berpikir logis akan selalu menanyakan alasan di balik seseorang menyuruh melakukan suatu hal. Karena jika tidak menanyakan alasan, maka kita akan bisa memastikan apakah yang akan kita lakukan selanjutnya akan baik bagi diri kita atau sebaliknya. Yang kedua, merencanakan segala sesuatu. Ciri-ciri orang yang berpikir logis adalah selalu merencanakan segala sesuatu dan menjalankan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Karena orang yang berpikir logis tidak suka dengan sesuatu yang tidak direncanakan. Yang ketiga, ada mudah dalam mencapai target. Ciri selanjutnya dari berpikir kritis adalah mudah dalam mencapai target yang diinginkan, karena sudah ada beberapa kemungkinan yang disiapkan sebelumnya. Berpikir logis berarti harus memiliki rencana, tujuan, dan metode yang jelas. Dan selanjutnya ada menjadi mahasiswa kreatif. Kreatif berarti mampu menghasilkan ide-ide baru, berpikir di luar kebiasaan, dan menemukan cara unik dalam menyelesaikan masalah atau mengekspresikan diri. Adapun beberapa cara untuk meningkatkan kreativitas. Yang pertama, latih pola pikir terbuka. Jangan membatasi diri pada cara berpikir yang biasa. Cobalah menerima dan mempertimbangkan berbagai ide tanpa terburu-buru menilai benar atau salah. Yang kedua, ada keluar dari zona nyaman. Temukan aktivitas atau proyek yang berbeda dari kebiasaan. Yang ketiga, berlatih menulis ide. Luangkan waktu untuk setiap hari untuk menuliskan ide-ide yang terlintas, sekecil apapun. Mengumpulkan ide secara rutin akan membantu kita lebih mudah menemukan inspirasi. Yang keempat, ada berinteraksi dengan orang dari berbagai bidang. Bertukar ide dengan orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda seringkali memicu inspirasi yang tidak terduga. Dengan berlatih pola pikir terbuka, mengeksplorasi pengalaman baru, dan tidak takut mencoba hal-hal yang berbeda, kami dapat mengasuh kreativitas yang akan bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, yaitu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah sifat alami manusia yang mendorong seseorang untuk mencari tahu lebih banyak, memahami hal-hal baru, dan mengeksplorasi dunia di sekitarnya. Orang yang memiliki rasa ingin tahu tentu cenderung terbuka terhadap pengalaman baru, senang bertanya, dan tidak mudah puas dengan pengetahuan yang sudah ada. Memiliki rasa ingin tahu dapat memberikan banyak manfaat. Contohnya menambah wawasan,
meningkatkan kemampuan problem, mempertajam kreativitas, mendorong pertumbuhan pribadi. Sifat rasa ingin tahu sangat berharga dalam kehidupan, baik untuk perkembangan pribadi maupun untuk kemajuan masyarakat, karena berperan besar dalam penemuan dan inovasi. Yang keempat ada mencintai ilmu. Mencintai ilmu adalah sikap yang menunjukkan penghargaan dan ketertarikan mendalam terhadap pengetahuan. Seseorang yang mencintai ilmu tidak hanya belajar untuk mencapai tujuan, tetapi juga menikmati proses pembelajaran itu sendiri. Orang dengan sikap ini cenderung memiliki semangat belajar yang tinggi, merasa antusias dalam mengeksplorasi topik baru, dan senantiasa berusaha memperluas wawasan. Mencintai ilmu membawa banyak manfaat dalam kehidupan, seperti mengembangkan kemampuan berpikir kritis, membantu mengambil keputusan yang lebih baik, dan membuka peluang baru. Sifat ini memperkaya pengetahuan pribadi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar melalui kontribusi ilmu yang dibagikan. Adapun yang terakhir yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memahami informasi secara mendalam dan objektif sebelum membuat kesimpulan atau keputusan. Ini adalah proses berpikir yang melibatkan logika, refleksi, dan skeptisisme sehat yang bertujuan untuk mencari solusi terbaik, memahami argumen dengan lebih jelas, atau memecahkan masalah dengan tepat. Adapun beberapa karakteristik dan langkah dalam berpikir kritis. Yang pertama, menganalisis informasi. Berpikir kritis melibatkan kemampuan untuk memecah informasi kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Misalnya, dalam menghadapi masalah, seseorang berpikir kritis akan mencoba memahami faktor-faktor penyebab, dampaknya, dan komponen-komponen yang membentuk masalah. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Pemikir kritis memiliki kecenderungan untuk bertanya mengapa dan bagaimana. Pertanyaan ini membantu mereka memperjelas informasi yang diterima dan menghindari asumsi atau generalisasi yang tidak berdasar. Sikap ini membantu mereka memahami masalah secara lebih mendalam. Yang ketiga, mengevaluasi bukti. Kemampuan untuk mengevaluasi bukti atau fakta yang sangat penting dalam berpikir kritis. Apakah informasi tersebut akurat, terpercaya, dan relevan? Misalnya, kita menerima informasi baru, mereka tidak langsung mempercayainya, tetapi mempertanyakan sumber dan keasbahannya. Keempat, mencari berbagai perspektif. Pemikir kritis tidak hanya mempertimbangkan satu sudut pandang, tetapi juga melihat masalah dari berbagai sisi. Mereka memahami bahwa sudut pandang yang berbeda dapat membantu menemukan solusi yang lebih komprehensif atau objektif. Kelima,
menghindari bias dan emosi berlebihan. Dalam berpikir kritis, seseorang akan berusaha mengesampingkan emosi atau bias pribadi yang mungkin memengaruhi penilaian mereka. Mereka mencoba untuk tetap objektif dan logis dalam proses berpikir. Adapun banyak manfaat cara berpikir kritis. Yang pertama, membantu mengembalikan keputusan yang lebih baik karena semua informasi telah dianalisis secara cermat. Yang kedua, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah baik dalam konteks akademis, profesional, atau kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menghindari kesalahan dan miskomunikasi. Karena pemikir kritis cenderung tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Secara keseluruhan, berpikir kritis adalah keterampilan yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan diri dan profesional, karena membantu kita menjadi lebih cerdas, bijaksana, dan reflektif dalam menghadapi tantangan hidup. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.